Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan membahas mengenai akad wakalah dalam bank syariah. Kami dari kelompok 2 Hukum Perikatan Islam kelas C, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang beranggotakan sebagai berikut. Bank syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam. Bank syariah adalah bank yang menjalankan sebuah usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan peranan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Kemudian wakalah merupakan akad pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atau taukil atas nama pemberi kuasa. Jadi, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Berikut ini adalah pengertian wakalah. Wakalah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah fikih muamalah, akad wakalah dapat diterima. Wakalah itu berarti perlindungan atau al-hifz, pencukupan atau al-kifayah, tanggungan atau al-domah, atau pendelegasian atau al-tafwid, yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Ada pula pengertian-pengertian lain dari wakalah, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dan yang kedua, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain, sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, atau dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Kelebihan dan kekurangan dari akad wakalah. Kelebihan dan kekurangan akad wakalah ini salah satunya terjadi pada produk pembiayaan murabahah di BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT sendiri merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan misi mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Adapun kelebihan akad wakalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT, yakni untuk membangun kepercayaan yang tinggi antara BMT dengan nasabah untuk menjadi wakil BMT saat membeli barang sesuai keinginan, membangun kejujuran dan kedisiplinan nasabah pembiayaan untuk mentasyarufkan dalam pembiayaan sesuai dengan tujuan awal yang tercantum saat permohonan pembiayaan yang diajukan dan dibuktikan di kwitansi dari hasil pembelian barang yang dimaksud. Selain itu, proses transaksinya cepat, akurat, dan juga terpercaya. Adapun kekurangan akad wakalah itu isu pergeseran dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa karena akad wakalah mutlak ini untuk pembelian dari bank syariah kepada nasabah menjadikan tidak ada perbedaan antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah sehingga mengingkari demokrasi ekonomi. Hal ini sebagai akibat bank menyerahkan semua kewenangan mutlak untuk pembelian barang kepada nasabah yang menjadikan nasabah bertindak untuk diri nasabah sendiri, sehingga yang melakukan jual beli dengan pembiayaan murabahah seharusnya adalah nasabah selaku penjual sebagai perwujudan akad wakalah mutlak dan bukan bank syariah selaku penjual. Praktik wakalah pada lembaga keuangan syariah dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan syariah kepada nasabah. Adapun ketentuan tentang wakalah adalah pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Pada perbankan syariah, akad wakalah memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan yang dapat berbentuk diantaranya yaitu yang pertama yaitu transfer. Proses transfer uang merupakan proses yang menggunakan konsep akad wakalah. Pada prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank sebagai al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank mendebat rekening nasabah dan kemudian proses yang terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Kemudian ada beberapa contoh proses dalam transfer uang, diantaranya yaitu yang pertama transfer uang melalui cabang. Al-Muwakil memberikan uang secara tunai kepada bank yang merupakan al-wakil. Namun, bank tidak memberikan secara langsung kepada nasabah yang dikirim, tetapi bank mengirimkan kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.
Selanjutnya yaitu wesel pos. Pada proses ini, uang tunai diberikan secara langsung dari al-muwakil kepada al-wakil, dan al-wakil memberikan uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Kemudian yang terakhir yaitu transfer melalui ATM. Pada proses ini, transfer uang pendelegasian tidak secara langsung uangnya diberikan dari al-muwakil kepada bank sebagai al-wakil. Dalam model ini, nasabah yaitu sebagai al-muwakil meminta bank untuk mendebit rekening tabungannya dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Proses yang sering terjadi dalam akad wakalah ini adalah proses ketiga, yaitu di mana nasabah bisa melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM. Yang kedua yaitu collection atau inkasso. Inkasso merupakan suatu jenis kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Di sini bank berlaku melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan nasabah. Contoh-contoh inkasso diantaranya yaitu wesel, cek, surat undian, nota-nota tagihan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penitipan, yaitu akad pendelegasian pembelian barang yang terjadi apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak dia. Di sini agen atau wakil membayar pihak ketiga dengan menggunakan titipan muwakil untuk membeli barang. Bank menitipkan sejumlah uang kegiatan penitipan barang bergerak yang penatausahanya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad. Contohnya yaitu bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dengan menggunakan akad wakalah dan akad murabahah bisa dilakukan secara prinsip apabila barang yang sudah dibeli melalui wakalah telah menjadi pemilik bank. Yang keempat yaitu letter of credit atau LC. Letter of credit merupakan surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir atau eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Letter of credit syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad diantaranya itu wakalah bil ujrah, qard, murabahah, salam atau istisna, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan hawalah. Untuk akad wakalah sendiri, tugas, wewenang, dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh bank. Atas pelaksanaan tugas tersebut, bank mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dan bank. Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 34/DSN/MUI/9/2002 mengenai Letter of Credit Import Syariah dan Letter of Credit Export Syariah. Yang pertama yaitu Letter of Credit Import Syariah. Akad untuk transaksi ini menggunakan akad wakalah bil ujrah, yaitu nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujrah. Kemudian Letter of Credit Export Syariah. Akad transaksi ini menggunakan akad wakalah, yaitu bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Selanjutnya yang kelima yaitu clearing. Clearing merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing baik nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dalam transaksi clearing diantaranya yaitu cek, bilet giro, dan surat berharga lainnya. Yang keenam yaitu wali amanat. Dalam layanan bank dipercayakan untuk mewakilkan seluruh pemegang obligasi atau medium term notes baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketujuh yaitu anjak piutang atau factoring, yaitu merupakan kegiatan pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka waktu pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam anjak piutang secara syariah yaitu wakalah bil ujrah. Kemudian yang kedelapan yaitu payment, yaitu merupakan layanan jasa dari bank dalam mempermudah pembayaran nasabah. Di antara itu yang pertama pembayaran telepon, yang kedua pembayaran rekening listrik, dan yang terakhir pembayaran pajak dan yang lainnya. Dalam perkembangannya, Bank Syariah mempraktikkan murabahah yang sudah dimodifikasi yaitu murabahah dan kuasa pembeli.
Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan, kelebihan akad wakalah diantaranya adalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT, yakni membangun kepercayaan yang tinggi antara BMT dengan nasabah untuk menjadi wakil BMT, membeli barang sesuai keinginan, membangun kejujuran dan kedisiplinan nasabah, pembiayaan untuk mentasyarufkan dalam pembiayaan sesuai dengan tujuan awal yang tercantum saat permohonan pembiayaan diajukan. Adapun terkait kekurangan akad wakalah di BMT sendiri, terkait isu pergeseran dari transaksi jual beli menjadi transaksi jasa, karena akad wakalah mutlak untuk pembiayaan dari bank syariah kepada nasabah, menjadikan tidak adanya perbedaan antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah, sehingga mengingkari demokrasi ekonomi. Selanjutnya, akad wakalah dalam mengaplikasikan pada bank syariah terdapat pada pelayanan jasa yang terbentuk sebagai berikut. Ada transfer, collection atau inkaso, penitipan letter of credit atau LOC, clearing, wali amanat, anjak piutang atau factoring, dan payment. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.